Natal kali ini itu membuat galau begitu ya. Paling tidak buat pengkhotbah-pengkhotbah dari GKJ dan GKI. Kenapa? Karena di satu sisi itu ada tema Natal dari PGI dan KWI. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga dengan bacaan dari Matius. Tetapi di sisi lain itu ada tema Natal dari GKI dan GKJ yang beda gitu ya. Lawatan Allah mengatasi ketakutan gitu. Dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Wah, ini mana yang harus dipilih? Saya semalam itu sampai tidur pulas karena memilih gitu ya. Bukan tidak tidur tapi tidur pulas karena bingung milih. Dan akhirnya setelah mendapatkan wangsit begitu, saya memilih untuk kita ngobrolin tema PGI dan KWI saja. Begitu ya. Jadi bacaannya bukan dari Lukas, tetapi bacaannya diambil dengan bacaan yang dipilih oleh KWI dan PGI dari Matius pasal 1. Tetapi izinkan saya untuk memperluas bacaannya menjadi satu perikop penuh. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Judul perikopnya adalah kelahiran Yesus Kristus. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah Injil Kristus Yesus menurut kesaksian Matius. Diberkatilah kita yang tidak sekadar mau membaca dan merenungkannya, tetapi yang memberlakukan kebenaran Injil di dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Ibu bapak, saudari dan saudara, pada tanggal 23 Desember yang lalu, Pak Pendeta Daniel K. Listiabudi, masih ingat beliau, Pak Daniel Listiabudi, dosen dari UKDW, itu menulis sebuah kolom di Kompas.
Judulnya adalah Allah terlambat hadir untuk menyelamatkan keluarga, tanda tanya. Jadi kalau tema PGI dan KWI itu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, tetapi Pak Daniel lalu bertanya, Allah terlambat hadir untuk menyelamatkan keluarga, tanda tanya. Saya pikir iya ya. Tema PGI KWI tahun ini katanya Pak Daniel, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga itu tidak relevan, tidak kontekstual, terlalu domestik. Kenapa? Karena pada saat ini kita sedang menghadapi masalah yang sangat serius. Jadi kalau misalnya dibuat nativity scene gitu ya tentang kelahiran Yesus, saya merasa gambar kelahiran Yesus adalah seperti yang di sini. Ada Maria dan Yusuf yang miskin, lalu ada bayi Yesus yang terbaring di palungan begitu, compang-camping, dan dia tidak lalu ditemani atau dikunjungi oleh orang Majus dari timur, tetapi dikunjungi oleh Panthera tigris, jadi harimau Sumatera yang habitatnya dibabat habis oleh jangan takut deforestasi. Lalu ada juga orang utan yang lalu habitatnya direnggut habis oleh pertambangan. Dan juga ada gajah-gajah kecil yang kehilangan induknya karena habitatnya lagi-lagi dibabat habis. Lalu pertanyaannya, di tengah situasi semacam itu, kok justru PGI dan KWI lalu berbicara Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga? Bukankah ini terlalu sempit? Karena kita sedang menghadapi bencana nasional, kita sedang, walaupun tidak diakui, kita sedang menghadapi masalah ekologis yang seringkali justru disangkali, kok malah PGI dan KWI berbicara tentang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Nah, Pak Daniel mencoba memberikan penjelasan dan jawaban begitu ya. Silakan membaca kolom beliau atau Pak Daniel juga mengunggahnya di Facebook. Jadi buat teman-teman yang masih pakai Facebook, angkat tangan. Masih ada ya? Yang jelas Pak Daniel nggak ngunggah di TikTok dan nggak pakai Instagram. Jadi kalau mau baca tulisannya hanya di Facebook. Buat teman-teman muda yang terbiasa TikTok dan Instagram bisa minta tolong sama papa mama atau eyang-eyangnya, coba follow Pak Daniel gitu ya, nanti biar bisa baca. Nah, jawaban Pak Daniel ada sendiri, tetapi tentu saja saya di sini bukan untuk mengcopy paste jawaban Pak Daniel. Saya ingin mencoba menawarkan sebuah jawaban seperti ini selanjutnya. Bahwa krisis ekologi itu sebetulnya berkelindan erat dengan krisis domestik di dalam rumah tangga. Loh kok bisa mas? Ini adalah nukilan atau kutipan dari artikel Laura Quinones untuk PBB begitu ya. Setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius secara global, maka akan terjadi peningkatan 4,7% kekerasan di dalam rumah tangga atau Quinones menggunakan istilah intimate partner violence. Dan bahkan ketika kenaikannya sampai 2%, maka di seluruh dunia akan ada lebih banyak 40 juta perempuan dan anak-anak perempuan yang akan mengalami kekerasan. Dan akan semakin mengerikan kalau mencapai 3,5 atau 4 derajat, itu jumlahnya akan melampaui 2 kali lipat. Jadi pemanasan global itu ternyata berdampak. Enggak usah jauh-jauh. Ini kalau saya khotbahnya kelamaan, yang di luar tuh kepet-kepet ini kan. Khotbah suwi men. Wow, suwi neng jobo ora ono AC gitu kan. Nah, yang di sini aja sudah kepot gitu. Itu kita semakin tidak toleran terhadap kesalahan. Mengko nek sing main musik salah langsung dipleroi. Wah, sumuk mainnya salah. Drame ting klutik, basse mlebu salah gitu kan. Gitare mlebu
tadi misalnya, lalu kelihatan itu slide-nya itu terlambat gitu kan. Semakin panas, semakin lerok ke atas. Sopo to sing tugas? Walah Pak Toto, wah wis panas, salah gitu kan. Dan itu terjadi. Kalau tidak percaya, coba ibu bapak yang terbiasa pakai AC, AC-nya dimatikan di rumah dan tinggal di rumah terus. Nah, mesti do nesu-nesuan tuh. Wah, teko-teko malah panas ini. Padahal kita datang ke sini untuk beramah tamah, berjumpa dengan keluarga. Tapi bayangkan semuanya ngumpul di satu ruangan, AC ini dipateni, sumuk. Saya yakin ini akan menjadi Natal yang sangat traumatik. Wah, sesuk ora usah bali meneh wis. Ora usah dibaleni, sumuk gitu kan. Itu yang terjadi. Jadi bukan berarti sesuatu yang terjadi pada planet ini nggak punya dampak. Itu baru kenaikan suhu. Bagaimana kalau gagal panen, harga-harga naik, padahal gaji nggak naik, wah semakin stressful. Pak, iki belanjane ra cukup, kudu dicukup-cukupke. Kowe iki ming jolak-jaluk wae. Begitu kan? Itu akan terus terjadi. Jadi krisis ekologis itu berdampak secara langsung pada peningkatan intimate partner violence atau kekerasan domestik. Tetapi juga sebaliknya, selanjutnya Mas. Ini. Ketika kita bertanya kenapa sih kok alam rusak? Oh ternyata karena manusia itu sok-sokan. Mengelola alam, mengatur alam, merusak alam. Kenapa manusia lalu seperti itu? Itu dimulai dari keluarga. Para peneliti dengan kajian ekofeminisme misalnya, lalu melihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu berakar dari oposisi biner, pertentangan biner, laki-laki, perempuan, orang tua, anak. Laki-laki di atas perempuan, saya kepala keluarga, kue manut, wong wadon. Sekarang kan mulai ada kesetaraan gender, tetapi di dalam kesetaraan gender itu banyak laki-laki yang mengalami insecure gitu ya. Lalu fragile masculinity-nya terpantik. Aduh, gajine bojoku kok luwih dhuwur timbang aku. Minder aku dan lain sebagainya. Kekerasan akhirnya. Mungkin tidak secara fisik, tetapi mulai secara verbal, mulai secara psikologis, silent treatment dan lain sebagainya. Atau anak dan orang tua. Orang tua merasa sudah makan asam dan garam dunia yang begitu banyak sampai asam lambungnya tinggi, tekanan darahnya juga tinggi gitu kan. Karena kebanyakan makan asam dan garam gitu toh, nggak pernah makan gula dan lain sebagainya. Aku sudah tahu, pengalaman. Simbah merasa lebih tahu daripada orang tua merasa lebih tahu dari anak-anak dan rame. Ya kan? Itu terjadi. Dan ketika yang lebih tinggi merasa lebih tahu, yang lebih tinggi merasa bisa mengatur, yang lebih rendah ketika kita keluar di tengah masyarakat, maka bos mengatur bawahan. Pendeta mengatur jemaat atau sebaliknya mungkin. Dan itu baru sesama manusia, apalagi sesama non manusia. Sama manusia saja mau mengatur, alam iki opo? Kewan, saduk wae. Sing penting manusia nyaman, yang penting manusia tentram, sejahtera, peduli setan yang lain. Jadi sebetulnya logika oposisi biner itu pada akhirnya being translated into our very relationship to the nature. Itu yang terjadi. Dan ini menjadi lingkaran setan, vicious cycle. Kekerasan dalam rumah tangga mewujud nyata berdampak pada kekerasan terhadap alam. Kekerasan terhadap alam menimbulkan krisis ekologi memperparah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga memperparah kekerasan terhadap alam. Kekerasan terhadap alam memperparah krisis ekologi dan begitu terus. Itu yang terjadi. Maka belakangan ini saya mulai berpikir bahwa tampaknya katekisasi pranikah itu juga harus mulai berbicara soal ini. Harus ditambahkan satu,
Biasanya itu masalah kerohanian, habis itu masalah ekonomi, masalah sosiologi, masalah hukum, masalah psikologi, masalah apalagi kesehatan, 6. Mungkin tampaknya perlu ditambahkan di GKJ Condong Catur dan gereja-gereja, masalah bagaimana keluarga-keluarga ini berelasi dengan alam. Karena lihat, kekerasan dalam rumah tangga memperparah kekerasan terhadap alam, memperparah krisis ekologi dan pada akhirnya begitu terus. Maka bagi saya tema PG dan KWI dalam hal ini tepat. Iya, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga karena dari keluargalah kita lalu pertama-tama menanamkan dan menumbuh kembangkan bagaimana kita bisa berelasi dengan sesama kita, bagaimana kita bisa berelasi dengan alam. Dan izinkan saya untuk membaca kisah Natal kita dari kacamata itu. Selanjutnya, Mas. Di ayat 19 tadi, di dalam kisah kita, itu kan dicatat demikian, saya akan membacakannya sekali lagi. Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ketika kita membaca kisah ini, kita seringkali membayangkan, oh Yusuf ini begitu baik. Yusuf ini begitu perhatian, care terhadap istrinya, sehingga dia lalu mau menceraikannya diam-diam. Tetapi dia tidak sekadar menggunakan cara berpikir manusianya, tidak memikirkan logika manusia, tidak bergantung pada nalar manusia. Tetapi dia lalu bergantung kepada Allah dan dia taat kepada Allah. Maka marilah kita tidak menggunakan logika manusia dan marilah kita taat kepada Allah. Maka keluarga kita akan selamat. Biasanya bacanya begitu. Tetapi saya ingin mengajak kita melihat kisah ini dengan sangat teliti. Di dalam Injil manapun tidak pernah ada catatan Yusuf berdiskusi dengan Maria. Tidak ada. Yang terjadi adalah Yusuf, nah laki-laki yang tulus hati, aner, dikayos. Dia merasa dia laki-laki dewasa dan dia tahu apa yang terbaik untuk Maria. Saya lebih berpengalaman dan saya tahu yang terbaik buat Maria adalah saya menceraikannya diam-diam. Dia tidak pernah bertanya, Mar, kowe iki pengen opo? Lah kayak kowe iki meteng iki piye to? Lah aku kira tahu mek ngono-ngono kuwi lho. Aku kok njuk meteng, njuk iki piye? Ndak ada. Lah untungnya diperimpeni gitu loh. Coba ndak diperimpeni. Atau coba bayangkan betapa masalah keluarga kita bergantung pada mimpi. Coba bayangkan Pak Yusodo, Bu Upi sama Mbak Cinta ndak pernah berkomunikasi. Lalu mengharapkan Tuhan saya mau engkau memberikan mimpi supaya aku tahu apa mau istriku, apa yang terbaik buat anakku. Lalu Mbak Dek Cinta juga begitu, Tuhan aku ingin engkau beri mimpi supaya aku tahu apa yang terbaik buat ibuku dan bapakku dan buat kakakku. Coba kita eksperimen ya, setahun ke depan, jangan ada yang pernah berkomunikasi, lalu Tuhan aku ingin mujizat Natal terjadi padaku, engkau hadir di dalam mimpi bagiku, maka aku akan menaatimu. Coba, ada yang berani bereksperimen gitu, setahun aja. Besok kita ketemu Natal tahun depan, kita lihat apakah keluarga-keluarganya baik-baik saja. Enggak kan? Tetapi itu tidak ada komunikasi dan yang lebih tinggi merasa tahu yang terbaik buat yang lebih rendah. Dan sebetulnya itu kan yang sering menjadi masalah di dalam keluarga kita. Bukan karena suaminya punya maksud jahat kepada istrinya, istrinya punya maksud jahat kepada suaminya, orang tua punya maksud jahat terhadap anaknya, kakek nenek punya maksud jahat terhadap keluarga yang baru. Tidak, semuanya pengen yang terbaik, tetapi yang terbaik menurut pemikiran dan pengalamannya sendiri dan mengatakan this works and you should follow this. Saya punya pengalaman, dulu zamanmu sek cilik, aku ngene kowe dadi wong. Nek orang ngene kowe dadi munyuk kok menapa.
Maka aku lebih berpengalaman. Yang satu bilang tidak, begini. Itu kan yang terjadi. Masing-masing merasa tahu yang terbaik dan jarang sekali bertanya kepada yang lain. Apa harapanmu? Apa pendapatmu? Apa pertimbanganmu? Apa yang terbaik untuk kita? Bukankah itu yang terjadi seringkali? Dan kalau sekali lagi sesama manusia saja begitu, maka ya kita memperlakukan yang sama terhadap alam. Selanjutnya, Mas Rian saya pinjam gambarnya ya, yang bikin gambar ini ada di belakang di bawah rambu pintu keluar itu Mas Rian Kresnadi membuat gambar ini. Jadi sekarang kayaknya pohon Natal kita perlu diganti menjadi sawit Natal gitu ya. Dan pernyataan-pernyataan jangan takut deforestasi. Papua harus ditanami sawit supaya bisa menghasilkan BBM dari kelapa sawit. Itu kenapa bisa muncul pernyataan semacam itu? Karena yang mengeluarkan pernyataan itu tidak pernah berpikir bertanya, hai alam, apakah kehadiran sawit secara monokultur akan membuatmu jadi lebih baik? Oh saya tahu, saya pemimpin, saya punya kuasa, ini yang terbaik. Tidak bertanya. Ketika mengatakan Papua lalu harus tanami sawit untuk BBM, juga tidak pernah bertanya kepada orang Papua. Hai orang Papua, apa yang terbaik menurutmu? Apakah tanah adat, hutan ulayat ini lalu harus dibabat untuk tebu dan lain sebagainya? Tidak. Tidak ada pertanyaan. Merasa tahu yang terbaik dan karena punya power memaksakan itu. Dan ini terjadi karena lalu di dalam keluarga tidak terbiasa saling bertanya. Fathers knows what is the best. Mothers knows what is the second best. Children must follow. Itu yang terjadi. Maka sebetulnya kalau kita pada saat ini mau menyelamatkan keluarga dan pada akhirnya mau menyelamatkan alam kita, masyarakat kita, saya pikir kita perlu belajar dari Allah. Kenapa? Selanjutnya ini. Yesus itu artinya Allah atau Tuhan menyelamatkan. Yeshua, Yehosua, Adonai menyelamatkan. Tetapi menarik sekali. Allah yang tahu segala sesuatu, Allah yang punya rancangan yang terbaik, lalu tidak sok tahu. Dah, kue manut Sof, kue manut Mar, kue manut. Tidak. Allah memilih hadir, menyertai. Maka Yesus adalah Sang Immanuel, Allah yang hadir menyertai untuk apa? Supaya Allah itu bisa mendengar apa toh harapan manusia. Supaya Allah bisa melihat apa toh pergumulan manusia. Supaya Allah bisa mendengar dan melihat apa toh pergumulan dan rintihan segenap ciptaan dari perspektif ciptaan. Bukan karena aku Allah. Wes, aku ra usah repot-repot dadak ning palungan barang. Tek angel temen. Wes, aku ngerti. Baca tuh di Yeremia, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, rancangan hari esok yang penuh pengharapan. Kue manut tak selamat ke, pokoknya manut. Ya. Allah memilih untuk hadir, bertanya, mendengar, melihat dari perspektif ciptaan. Itu adalah keteladanan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan keluarga kita. Itu adalah keteladanan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan negara kita. Itu adalah keteladanan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan segenap ciptaan. Ketika tidak masing-masing merasa sok tahu, aku bapak bre, aku ngerti bre, kudu piye. Kowe bojoku ora usah melu-melu. Nah, saya harus bertanya juga kepada Mbak Yulia, apa yang menjadi harapanmu untuk bre? Dan suatu saat kami pun perlu bertanya, bre kowe arep dadi opo? Dadi pendito? Ora mungkin gitu .
Rata-rata anak pendeta nggak pernah mau jadi pendeta gitu. Seperti itu. Tetapi ketika mulai dengan bertanya seperti itu, maka dia pun belajar bertanya kepada orang lain. Belajar mendengarkan, belajar mempertimbangkan, belajar berempati. Dan ketika itu dibiasakan, maka kita pun bisa belajar mendengarkan alam. Tidak lalu mengatakan jangan takut deforestasi. Ingat temanya lawatan Allah mengatasi ketakutan. Jadi jangan takut deforestasi. Percayalah ada Allah. Tidak bisa. Bertanya. Oh saya tahu apa yang paling baik buat Papua. Tidak bisa. Bertanya dan mendengar. Maka selamat Natal Ibu Bapak Saudara dan Saudara. Selamat saling bertanya satu sama lain setelah pulang nanti. Mau makan di mana? Terserah. Ya tekan sesuk ora bakal mangan nek ngono kuwi. Didiskusikan. Mau seperti apa? Kalau menurutku yang terbaik, yang paling enak adalah sambal bawang. Oh tidak. Yang terbaik adalah sambal cobek. Oh tidak. Yang terbaik adalah tidak pakai sambal. Ya wis arep neng ndi, mbuh neng Pujasera wae, kan begitu. Tidak bisa ketika masing-masing merasa tahu yang terbaik. Mari kita belajar dari Allah, hadir, bertanya, mendengar, mempertimbangkan pendapat dan harapan yang lain. Dimulai dari keluarga. Dan saya yakin ketika budaya semacam itu dibangun, maka kita tinggal menunggu sampai suatu saat kita pun belajar mendengar alam dengan lebih baik. Tuhan hadir, Tuhan beserta kita, Tuhan menyelamatkan keluarga dan segenap alam ciptaannya. Amin. Saat teduh untuk kita.